kita bakalan ini ya, masuk ke fluid solid reaction. Jadi biasanya bentar aku share screen dulu. Oke, udah bisa dilihat ya screen-nya. Jadi, ini review aja sedikit, terus kita bakalan latihan soal. Soalnya juga gampang kok, tinggal gimana ya, kayak tinggal masukin rumus aja, jadinya cepet. Jadi intinya, fluid solid reaction ini biasanya sih, eee, mungkin apa ya, biasanya kalau yang solid ini, kan kayak katalis gitu ya. Nah ini mungkin penting buat nanti kalau misal kalian kerjain TA, buat yang ada katalis atau yang reaktannya itu sendiri padatan gitu. Nah, tapi untuk yang di sini, yang di Levenspiel ini, dia sih pakai asumsi kayak perhitungannya itu fluidnya itu dianggap kayak gas gitu. Jadi sebenarnya kalau liquid juga harusnya sama sih, cuman mungkin ada asumsi-asumsi tertentu yang mungkin lebih ribet, tapi di sini kita akan coba bahas yang kayak sama gas gitu. Nah, jadi fluid solid reaction ini disebut juga reaksi heterogen, of course karena itu beda fase. Nah, terus di sini kita sepakat kalau ngikutin Levenspiel kan kalau misalnya A-nya itu kita sebut sebagai fluid, terus habis itu B-nya dengan koefisien B kecil itu kita sebut sebagai solid, kayak gitu. Nah, nanti produknya itu bisa macam-macam. Kalian bisa baca sendiri di Levenspiel, ada yang fluid produknya, ada yang solid, ada juga yang fluid campur solid. Nah, terus ini sebenarnya kalian bisa baca sih di Levenspiel. Jadi itu kan ada 2 tuh, ada 2 jenis. Kalau misal ceritanya itu, eee, ada constant size sama changing size. Nah, constant size sama changing size ini gimana, mungkin kemarin juga udah dijelasin sih, tapi aku cuman kayak review aja, siapa tahu ada yang nggak ngeh gitu waktu kelas. Jadi, constant size itu kalau ini sambil mungkin kalau kalian buka Levenspiel ya, kalian bisa lihat di figur 251. Nah, intinya itu dia kayak partikelnya, ukurannya itu diasumsikan sama gitu. Kalau misal yang changing size, itu dia kayak disappear lama-lama, kayak gitu. Lama-lama kayak mengecil terus hilang. Nah, ini, sebenarnya aku buat rangkuman ini dari dulu sih yang materi aku dapat waktu di TRK 2. Aku nggak tahu kalian diajarin atau enggak. Tapi menurutku ini masuk akal. Jadi kalau misal constant size particle, itu biasanya tuh ada inert. Kayaknya disebut juga sih di Levenspiel itu kalau misal large amounts of impurities, kayak gitu. Nah, inert ini kan dianggapnya dia tidak bereaksi. Jadi kayak itu bisa digunakan sebagai asumsi kalau dia constant size particle, kayak gitu. Terus habis itu kedua dia tuh menghasilkan produk padatan. Nah, ini udah kelihatan jelas kalau misal constant size versus changing size. Kalau misalnya produknya gas atau liquid ya, intinya dia fluid, itu kan dia, gimana ya, dia pasti akan nyebar gitu loh. Kalau misalnya produknya padatan, nah ini diasumsikan kayak masih menempel gitu sama core-nya tadi. Jadi dia bakalan bisa kita anggap sebagai constant size particle. Nah ini cuman kayak sebenarnya ini asumsi aja sih, tapi kalau misalkan di dunia nyata nggak selalu kayak gitu. Cuman menurutku asumsi ini akan, lumayan berguna ketika mengerjakan soal. Jadi kita nggak bingung dia ngikutin model yang constant size atau yang changing size, kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada non-flaking ash, itu kalau yang di constant size, kalau yang di changing size dia, lapisan abu, ash-nya ini flaking, gitu. Nah, terus di sini tuh ada 2 model kalau yang di Levenspiel, ada yang progresif, ada yang PCM sama SCM yang shrinking. Nah, kita akan bahas yang SCM di sini, karena ini lebih mendekati di dunia nyata, kayak gitu ya. Nah, ini sedikit review aja. Jadi untuk shrinking core model sendiri, jadi shrinking core model di halaman 569 ya, itu dibagi jadi 2. Jadi dia ada constant size particle atau unchanging size ya, di section 25.2 itu. Terus dia nanti ini belum dijelasin ya sama Pak Aloy, itu ada di ini 25.3.
itu nanti shrinking. Jadi partikelnya seperti yang aku bilang tadi, dia akan berubah ukuran semakin kecil. Kayak gitu. Nah, perbedaan utamanya di sini itu ada, kalau di constant size particle itu ada ash layer. Jadi ash layer itu apa sih? Kalau menurutku sendiri ya, ash itu bisa kalian juga lihat definisinya di bawahnya tulisan SCM itu. Itu ada kayak converted material and inert solid. Jadi intinya apa ya, produknya sama inert solidnya. Nah, itu kita sebut sebagai ash. Kayak gitu. Jadi jangan dianggap kayak ash yang kayak, maksudnya bener-bener ash yang kayak abu itu ya. Ini kayak kita nyebutnya aja kayak gitu. Terus habis itu kalau di changing size particle, ash layer-nya itu diabaikan. Nah, itu nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut sama dosennya kayak gitu. Nah, di sini untuk setiap model itu kan ada yang ngontrol-ngontrol gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kalian bingung, maksudnya tuh apa sih kok kontrol-kontrol? Nah, jadi itu ceritanya gini, kan untuk dia bereaksi, jadi kan ceritanya ada apa, padatan yang dia tuh akan bereaksi dengan fluid. Nah, ibaratnya itu fluidnya nanti akan menembus sampai ke core-nya padatannya itu. Jadi kalau gimana ya? Kalau kalian belajar di perpindahan massa dulu, semoga kalian masih ingat di perpindahan massa, itu kan suatu apa ya? Kalau misal kalian punya dua fase yang berbeda kayak gitu, dia tuh pasti punya film, lapisan film, ya kan? Nah, karena ada lapisan film itu, makanya di rate di lajunya itu nanti akan ada tiga. Kalau yang buat ini ya, kalau yang buat constant size, hari ini kita akan bahas yang constant size kayak gitu. Nah, yang pertama itu filmnya kayak gitu. Sebenarnya juga seharusnya padatannya ada filmnya sih, tapi mungkin nggak dibahas di sini. Kayak gitu. Jadi cuman yang gas film, terus difusi di lapisan abunya atau di ash layer-nya, terus habis itu chemical reaction control. Nah, sebenarnya apa sih maksudnya controlling itu? Jadi itu kan tadi sudah dibahas. Kalau misal laju reaksinya tuh dipengaruhi oleh tiga ini. Ada yang gas film, ash layer, sama chemical reaction. Kok bisa? Ya karena memang dia untuk ibaratnya reaksi kimia ini kan perpindahan massa. Nah, ketika dia perpindahan massa, itu dia akan melewati tiga. Bukan tiga ya, maksudnya kayak dia tuh ada ini kan, ada tiga lapisan gitulah ibaratnya. Nah, kontrol itu artinya kayak gini. Ini dulu perumpamaannya dari Bu Like sih. Soalnya dulu yang ngajar aku bab ini kan Bu Like tuh. Jadi ibaratnya itu misal jalan macet kayak gitu ya. Jalan macet. Nah, terus habis itu misal kalian tuh naik mobil. Nah, di depan kalian itu ada truk kayak gitu. Truknya tuh lambat. Nah, pastikan yang lambat itu akan ngontrol yang cepat gitu loh. Mau kalian secepat apa, kalau misal truknya itu lambat, dia bakalan buat yang belakangnya tuh lambat semua. Kayak gitu. Semoga kalian paham sih. Mungkin bisa sambil dibayangin. Atau kalau misalnya ibarat tergandeng ya. Ini kan ceritanya kan bergandengan kan mereka. Yang prosesnya ini yang pertama difusi lewat film gas, terus difusi lewat ash layer, terus habis itu baru terjadi reaksi kimia. Nah, ini kan mereka ibaratnya kayak tergandeng gitu ya. Nah, misal ada satu aja yang lambat, kayak gitu ya. Jadi kayak ibaratnya misal truknya ini berat. Jadi ya akhirnya yang lain ikut yang lambat gitu loh. Gimana ya ngomongnya? Pokoknya intinya kalau di sini nanti kita akan membahas bahwa yang mengontrol itu reaksinya yang lambat. Nah, reaksi yang lambat itu terjadi ketika apa? Reaksi yang lambat itu terjadi ketika tahanannya itu besar. Kalau tahanan itu apa? Ya, kalian sudah belajar dulu di PMP, harusnya ngerti lah ya. Nah, oh ya, sebentar. Ini udah nge-record ya? Oke, Kaceng nge-record. Oke. Nah, jadi tadi balik ke controlling ya. Nah, itu pokoknya intinya yang lambat itu bikin kontrol lajunya semuanya gitu loh. Yang seri sama dia kayak gitu. Nah, jadi intinya di sini reaksi yang lambat
bukan reaksi ya, tapi fenomena yang lambat itu yang akan mengontrol laju yang lainnya. Kayak gitu. Ini nanti juga akan berguna di bab selanjutnya sih. Ada fluid-fluid. Ini kan masih fluid solid ya. Kayak gitu. Nah, ini aku ada beberapa pertanyaan yang mungkin membuat kalian merenung. Jadi yang pertama yang di gas film control. Jadi jika laju gas cepat itu sorry ya, ini maksudku yang diabaikan ini kayak ininya loh, apa tahanannya. Tahanannya itu bisa diabaikan. Jadi kalian bayangin ya, misal kalian tuh memberikan udara, anggap aja paling gampang udara lah ya. Udara kayak cepat gitu loh kecepatannya. Nah, itu tahanan film gasnya itu bisa diabaikan. Ada yang tahu enggak kenapa? Mungkin yang PUO juga harusnya sudah dapat kayak ARKP mungkin. Sorry, C. Ini aku bingung. Yang diabaikan tuh yang mananya? Gas filmnya maksudnya. Tahanannya. Jadi kan kayak kalau kamu belajar baik perpindahan massa maupun perpindahan panas, pasti itu ada tahanan. Tahanan itu apa sih? Eh kebalikannya sesuatu yang gimana ya ngomongnya? Intinya kayak dia itu semakin besar tahanannya, artinya semakin lambat, kayak kan ditahan, anggapannya kayak gitu. Nah, jadi kalau laju gasnya cepat, itu dia tahanannya bisa diabaikan. Kira-kira kenapa? Harusnya sudah dapat ARKP bisa jawab sih menurutku yang PUO. Ada ARKP, C. Di PUO 2. Oh, nggak ada ARKP ya? Oke, oke. Ya ampun, sad sekali itu padahal menurutku seru sih praktikumnya. Apa ya, teorinya aku nggak dapat praktikumnya sih. Paling susah katanya sih itu. Iya, tapi teorinya kayak soalnya aku seneng sih sama TRK 2 ini kan. Yang maksudnya setelah UTS. Dan itu kayak kepake semua gitu materi TRK 2. Jadi kayak seru sih menurutku. Ya, oke. Jadi ini ada yang udah jawab. Ada yang mau jawab tak mungkin? Ya wes, tak jawab aja langsung ya. Jadi ceritanya kalau misalnya laju gasnya cepat, dia itu kayak ini teman kalian Niko ini jawab, dia menipiskan lapisan gas, lapisan film gas, kayak gitu. Ini jawabannya ya kurang lebih kayak gitu benar. Jadi gimana ya? Kalian coba bayangin ya, misal kalian itu punya lapisan apa ya, air sama minyak gitu. Tapi sebenarnya minyaknya kan bukan filmnya, sebenarnya bukan filmnya. Cuman biar kalian mudah bayanginnya gitu. Misal kalian punya lapisan air sama minyak. Nah, terus kalian itu kayak buat gini, laju gas cepat ini hubungannya dengan turbulen. Jadi semakin dia cepat, dia alirannya bakal semakin turbulen. Kayak gitu. Oke, semoga kalian uh, mengerti. Nah, karena dia turbulen, dia akan mengacak-ngacak, ibaratnya kayak gitu. Mengacak-ngacak lapisan film gasnya. Kayak gitu. Jadi, gimana ya? Akhirnya tahanannya jadi abaikan. Kayak gitu. Oke. Semoga kalian ngerti. Kalau yang nggak ngerti, tanya aja nggak apa-apa. Soalnya menurutku eman sih kalau kalian belajar bab ini tuh cuman rumus-rumusnya aja. Soalnya menurutku ini fenomena yang menyenangkan gitu. Kayak sering sih lihat kayak apa ya, misal kalian itu ngelarutin air sama gula. Ya, air sama gula itu kelihatan kayak ada filmnya gitu. Dari lapisan gulanya sama lapisan airnya. Tapi ini ceritanya gulanya belum larut ya. Gulanya masih ngendap di bawah gitu. Itu kelihatan ada filmnya. Nah, itu coba kalian aduk. Tapi aduknya jangan sampai larut gitu. Nanti kan kayak kelihatan filmnya itu akan hancur gitu loh. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini ada ash layer control kan. Jadi ceritanya berarti yang lambat itu di bagian difusi di bagian lapisan abunya. Kayak gitu. Nah, ini ada tulisan ada asumsi unreacted core stationary. Nah, ini bisa didapetin di mana? Ini sorry ya, di ini sih di Levenspiel yang bagian diffusion through ash layer controls yang di halaman 573. Ya, ini aku jawab aja. Maksudnya itu apa sih? Unreacted core stationary. Artinya kayak ibaratnya nggak berubah gitu loh. Core-nya yang belum bereaksi.
Nah, itu kenapa? Padahal kan pasti kan mengecil kan ibaratnya. Walaupun memang secara keseluruhan partikelnya itu konstan size-nya. Tapi kan pasti harusnya core-nya itu kan mengecil. Lah kok dia di sini asumsinya tidak mengecil kayak stationary gitu kan. Nah, ini ada sih jawabannya di Levenspiel sebenarnya. Jadi ceritanya dia tuh ngomong di paragraf yang kedua itu kalau misal apa namanya? eh for gas solid system yang ada G garis miring S itu, jadi shrinkage-nya si unreacted core itu penyusutannya si apa core-nya itu intinya itu tadi itu eh, lebih lambat daripada flow rate-nya A. Jadi karena dia terlalu lambat, akhirnya itu kayak dianggap ketika lihat fenomena itu dianggapnya unreacted core-nya itu tidak berkurang. Apa? Sorry, maksudku tidak menyusut kayak gitu. Nah, ya itu asumsi aja sih supaya kayak kalian jelas fenomena gitu. Terus yang terakhir langsung aja ya ke chemical reaction control. Nah, seperti biasa kalau chemical reaction kan kita ada ini kan, ada constant apa reaction constant kan atau K. Nah, tapi kalau kalian sadar, kenapa kok lambangnya itu nggak K yang kayak di bab-bab yang dulu kita bahas di TRK? Kenapa kok lambangnya K aksen-aksen? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ini tak jelasinnya tuh di awal aku ngajar TRK 1. Kayaknya seingatku ya. Sorry kalau salah. Mungkin ada yang masih ingat kenapa lambangnya K aksen-aksen. Oke, ya tak anggap ada yang ingat ya. Atau ingat tapi malu jawab. Nah, jadi kalian kalau mau sih buka Levenspiel yang halaman 4. Nah, itu ada apa namanya? Ini loh, yang R. Dulu aku pernah jelasin. Dulu awal waktu aku ngajar PRK 1. Laju reaksi itu bisa dalam berbagai bentuk. Ada yang R aja, ada yang R aksen, ada yang R aksen-aksen, dan sampai aksennya 4 kali gitu. Nah, jadi itu tergantung sama apa. Jadi ceritanya kan kita nih ngomong tentang ini kan solid kan. Makanya dia pakai yang equation 4 yang di bagian R aksen-aksen itu. Ya mungkin tak bukain aja lah. Kayak takutnya pada nggak buka buku. Halaman 4. Oh iya ini ada sih juga di sini. Mana ya tadi aku lihat. Aksen-aksen. Ya ini maksudku. Ini kan ada banyak tuh. Tapi di sini nggak dijelasin ya. Oke. Tak turun ke bawah. Nah ini loh. Di sini. Jadi, nah ini kan kita lihat tuh. Gas solid system ya. Nah, that's why kita sekarang nggak pakai ini lagi. Kalau kalian sadar sih. Kita akan ke sini. Kayak gitu. Makanya kayak K-nya tuh dia nggak ngomong K lagi, tapi K aksen-aksen. Gitu. Ini menurutku penting juga, karena dulu aku tuh sempat ibarat apa ya, kayak sempat salah gitu di materi setelahnya ini, katalisa kalau nggak salah. Itu gara-gara masalah ini sih. Jadi penurunan rumus, mungkin teman-teman yang suka nurunin rumus itu penting gitu loh. Parameter ini, K aksen-aksen. Gitu. Nah, buat yang changing size particle ini karena belum dijelasin sama Pak dosen, jadi kita skip dulu. Kita langsung ke latihan soal. Latihan soalnya gampang, beneran, cuman masuk rumus saja. Jadi kayak ya enggak lama harusnya. Kalian bisa langsung buka ke Levenspiel problem 254. 254 ya, ini. Nah, ini sungguhan gampang kok. Kayak cuman kalian nentuin aja, kalian pakai persamaan yang mana. Sebenarnya kan susahnya cuman di masalah nentuin persamaannya atau kalian mau pakai yang mana.
Soalnya kalau kalian sudah tahu persamaan yang mana, ya wes kayak tinggal masuk rumus tok aja sih. Ya mbak ngitung-ngitung dikit lah kayak gitu. Tapi ndak lama sih. Jadi kalian coba kerjain ya, atau misalnya kalian anu ya, at least inilah pakai persamaan yang mana gitu. Tak kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Terus nanti tak bahas, terus kita latihan soal satu lagi mirip sama ini. Jadi nanti harusnya lebih gampang kayak gitu.
Oke, sudah 10 menit ya, Kak. Oke, karena mungkin ada beberapa yang tidak ngerti. Oh ya, ini problem 253 kita skip dulu karena itu mungkin masuk ke materi minggu depan. Jadi 2542. Jadi ceritanya back ke soalnya tadi itu diketahui R-nya dari partikel padatannya 1 mm. Kemudian dia dibakar pakai 8% O2. Terus habis itu kondisi reaksinya itu 900 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Oke, terus habis itu eh di sini diketahui ini ada data rho. Nah, di sini rho ini nggak mesti kayak massa bagi volume ya, tapi di sini kita bisa aja pakai ke mol per volume. Jadi ibaratnya kayak molar density gitu ya mungkin. Nah, terus di situ ada juga diketahui data keaksen-aksen, konstanta reaksinya. Kemudian ada ini koefisien difusivitas ya. Diketahui di situ, terus habis itu juga di sini dibilang bahwa dia mengikuti model SCM dan juga tahanan filmnya diabaikan. Nah, kalau teman-teman yang misal kayak bingung, jadi tuh, ditanyanya ini ya, waktu untuk complete conversion, jadi kalau misal dari definisinya Levenspiel itu namanya tau, buat complete conversion, jadi ibaratnya padatannya tuh benar-benar hilang, bukan hilang ya, tapi kayak terkonversi gitu ini. Nah, terus habis itu ada juga ditanyain relative resistance dari ash layer. Maksudnya relative resistance itu apa? Relative resistance itu adalah jadi tahanan. Nah, ini kalian bisa lihat tahanan ada di mana sih? Tapi ini mungkin belum ini ya, belum diajarin kayaknya sama Pak Aloy. Tapi ya ini sekedar pengetahuan aja. Ada di equation di halaman 581 di equation ini. 34 sama 35. Bentar aku tunjukin ya. Ini sih. Kalau kalian mau tuh ini tuh yang bawah ini tuh tahanan. Nah, ini tahanannya apa aja ya? Ini kalau ada KJ itu otomatis kita tahu kalau itu tahanannya sih ini lapisan filmnya si gas kayak gitu. Kalau ini ada DE ini berarti dia tahanannya lapisan abu. Terus habis itu ada keaksen-aksen berarti dia tahanannya lapisan yang terjadi reaksi kimia kayak gitu. Nah ini mungkin kalau kalian masih nggak ngerti nggak apa-apa, mungkin dijelasin lagi sama bapaknya nanti. Tapi intinya kita akan cari kan. Kita harus tahu dulu dia itu modelnya tuh ngikutin apa. Ini. By the way, nilai B-nya ada yang tahu mungkin? Ada yang bisa jawab? B kecil. Diajarin bapaknya belum ya cara nyari B kecil. Oke, jadi sorry ya, aku lupa ngajarin tadi di depan. Cara nyari B kecil. Aku bentar balik ke atas lagi ya. Nah, di sini harus ditekankan ya. Kalau misal B kecil itu koefisiennya si B ketika koefisien fluidnya itu 1. Jadi koefisien fluidnya harus kalian buat jadi 1 dulu. Ini ya, kalian buat jadi 1, jadi 1A kayak gitu. Nah, itu baru kalian dapat B kecilnya. Itu berapa? Kayak gitu. Jadi berapa B-nya? B kecilnya. Ada yang tahu?
2/3 kan sih? Oke, benar. Benar ya, Feren. Benar 2/3. Jadi intinya kalian harus jangan lupa, jangan kesusu, jangan cepet-cepet, langsung 3. Pokoknya intinya, langsung 2. Karena ini harus kalian buat jadi 1 dulu. Jadi kalau kalian mau buat ini jadi 1, berarti kan kalian otomatis bagi apa-apa. Kalau jadi ini akan jadi 2/3, jadi B-nya 2/3. Oke. Terus habis itu, setelah kita nemuin B, itu apa sih yang harus dilakukan? Jadi yang tadi aku bilang, kita harus tahu kita harus pakai persamaan yang mana. Nah, karena kita harus tahu kita pakai persamaan yang mana, jadi kita harus lihat ininya dulu, modelnya dulu. Kan itu kan ada banyak toh persamaan di bagian teori. Nah, pertama constant or changing size gitu. Nah, taunya dari mana? Dia itu partikelnya itu akan menyusut atau tetap konstan ukurannya. Nah, back sama yang tadi catatan. Nah, ini kita bahasnya masih kenapa kok bisa disebut constant size? Karena oke ya, balikin lagi. Nih, kalian kan bisa lihat ini dari reaksinya. Memang mungkin apa ya? Dia nggak kasih tahu fasenya apa, tapi saya kasih tahu nggak ya dia? Oh ya, dia nggak kasih tahu tuh fasenya apa. Cuma itu bisa kita tahu lah ZNO kan nggak mungkin dia jadi fluid gitu. Jadi dia pasti mengikuti model constant size. Nah, kalau udah kayak size, berarti kalian bisa mengerucut ke section 25.2-nya Levenspiel. Karena di situ unchanging size kan dia. Nah, tinggal kalian pilih. Di dalam tadi itu kan ada 3 yang aku jelasin di awal tadi. Ada gas film control, ada ash layer control, sama reaction control. Nah, tinggal kalian pilih lapisan yang mengontrol yang mana. Nah, jadi jawabannya langsung tak jawab aja ya. Lapisan yang mengontrol itu sebenarnya kita nggak tahu sih lapisan yang mengontrolnya apa karena yang jelas tahanan film diabaikan. Oke, tahanan film diabaikan artinya apa? Ya apa? Lapisan film gasnya itu tidak mengontrol kayak gitu karena dia diabaikan. Nah, eh, tapi sekarang kan kita masih punya 2 toh, masih punya ash layer control atau reaction control. Nah, kan nggak ngerti toh yang kontrol yang mana. Maksudnya yang kontrol tadi yang aku udah jelasin itu ya, yang paling lambat itu yang mana? Antara reaksi kimianya atau difusi di lapisan abunya. Nah, karena nggak tahu, akhirnya kita ini buat total gitu. Nah, ini mungkin juga sorry ini belum dijelasin ya sama bapaknya, tapi karena ini kita harus bahas. Nah, ini sebenarnya cuman di total aja kok. Kan ini kalian nggak lihat persamaan toh. Ya persamaan 17 sama 22 sudah. Terus habis itu tinggal ini cari. Nah, di sini yang kan udah diketahui semua toh. Tadi ada DE juga itu cuma CAG, ya toh. Ya wes tinggal nyari CAG aja. Oke, CAG-nya itu ini cara nyarinya. Jadi kalian ini pakai PVNRT dulu buat nemuin konsentrasinya, tapi ingat itu konsentrasi total. Nah, kenapa kita bisa pakai PVNRT? Karena ini punya A ya, kan bahwa A itu fluidnya. Ibaratnya ya anggap aja lah gas ideal supaya gampang. Gitu kan. Jadi kita bisa pakai PVNRT buat dapetin konsentrasi totalnya. Terus CA-nya tinggal berarti 8% kali konsentrasi totalnya. Dapat segini kan. Nah, ini kita konversi-konversi aja biar satuannya sama. Pokoknya intinya kalian tinggal masukin persamaan. Nah, gampang kan? Jadi kalau kalian sudah tahu modelnya ngikutin yang mana, kalian udah dapat persamaannya yang mana, itu wis gampang. Wis tinggal kayak masukin aja kayak gitu. Udah selesai, dapat ini. Nah, buat yang tahanan ini sebenarnya gampang. Kalian tadi kan yang aku jelasin di bagian yang itu loh tadi, equation 34 tadi itu loh. Nah, tahanannya tuh tinggal yang ini aja.
yang mana sih? Nah, ini tahanannya. Kan ini kan nggak ada toh, apa, cuman ada ini sama ini kan. Berarti R per 2 DE sama 3 per K aksen-aksen. Nah, ini punyanya Ash, ini punyanya reaksi kimia. Kayak gitu kan. Tinggal kalian hitung, ini itu berapa persennya dari total tahanan. Kayak gitu aja sih. Ya, jadi enggak susah lah ya, cuman kayak perbandingan aja kok. Gitu. Tinggal masuk rumus lagi. Nah, terus habis itu atau bisa juga kalian pakai dari tahunnya bisa sih. Jadi tahunnya Ash ini dibagi sama udah dapet sama aja soalnya kok. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain. Oke, nek misalnya enggak ada, ini lanjut latihan soal lagi, tapi ini mirip kayak gini kok. Bentar, stop share. Iya, ini latihan soalnya. Udah bisa dilihat ya. Nah, jadi sebenarnya ini di sini ada dua pertanyaan sih. Ini mirip kok, lihat tuh. Kan ya, mirip kok. Cuma di sini ada dua pertanyaan. Kalian bisa langsung kerjain ya ini sekarang. Cuma ini ada yang B, tapi yang B nggak wajib sih kalian jawab. Pokoknya yang A aja kalian bisa jawab itu wis bagus kok. Oke, tak kasih waktu sampai jam 8 ya nanti. Ini juga tinggal masuk rumus kok, teman-teman.
Teman-teman, mungkin ini soal latihannya bisa difoto dulu ya. Soalnya ini, mungkin karena beberapa ada yang masih bingung cara ngerjainnya gimana, ini aku juga bakalan share yang tadi, jawabannya yang tadi, yang soal 25.4 kayak gitu. Jadi, aku minta tolong difoto dulu yang soalnya ini. Soalnya aku nggak ngerti caranya untuk nge-split screen-nya. Oke, tak pindah ya screen-nya. Pokoknya kalian udah tahu persamaan, pakai persamaan yang mana aja kayak gitu. Itu wes apa ya ibaratnya kayak wes 70% dari ngerjain ya kayak soalnya sisanya tinggal kayak ngitung tok wes. Oh ya, sebagai tambahan, ya ampun aku baru sadar. Itu maksudnya yang ada di bawah koefisien difusi itu di anu ya,
laju apa di layernya abu kayak gitu. Itu kurang itu. Oke teman-teman, karena sudah jam 8, nggak apa-apa yang belum selesai. Yang penting kalian bisa nebak ininya sih menurutku. Menebak persamaannya. Nah, jadi langsung aja ya. Jadi di sini tuh seperti yang tadi di problem 254, kita tuh harus nebak dulu dia itu ngikuti model apa. Supaya kita tahu persamaan yang mana yang kita pakai. Nah, mungkin ada yang sudah menemukan kita harusnya pakai persamaan nomor berapa, persamaan berapa, 11 spill. Anyone? Ada yang udah nemu? Oke. Ya udah langsung saja. Jadi untuk soal ini itu kita pakai model constant size karena tadi seperti yang aku bilang ini kan mirip kok apa reaksinya sama yang 254 dia menghasilkan padatan. Jadi kita bisa asumsi dia itu constant size. Nah, tapi constant size sendiri kan tadi dibagi 3. Nah, kita pakai yang controlling yang mana? Nah, kita pakai controlling yang ash layer. Kenapa? Karena reaksi berlangsung, ini di sini ya ada keterangan bahwa reaksi itu berlangsung sangat cepat. Nah, kalau reaksinya berlangsung sangat cepat, dia nggak mungkin lambat kan? Maksudnya dia nggak mungkin kontrol kayak gitu. Jadi bukan chemical reaction control. Dan juga dia di sini bilang tahanan film gas kecil. Nah, kalau tahanan film gas kecil, seperti yang tadi sudah dibahas di teori, tadi di review di awal, kalau tahanannya kecil berarti lajunya besar. Kayak gitu kan. Nah, berarti yang lajunya lambat di sini adalah ash layer. Sebenarnya gini ya, lambat atau enggak itu juga balik ke preference juga sih. Karena ibaratnya gini, mungkin ash layer ini enggak selambat itu sebenarnya. Tapi karena yang lain terlalu cepat, si reaksi kimia sama tahanan film gasnya, si reaksi kimia sama laju difusi di film gasnya itu sangat cepat dibandingkan dengan di lapisan abu. Makanya kayak dianggap lapisan abunya ya wes ini paling lambat, berarti dia yang ngontrol. Kayak gitu. Oke, langsung saja. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai diameter 1 mm? Nah, jadi di sini kita pakai equation 16. Karena ash layer ya. Nah, tadi kan kita pakai tau. Nah, di sini kita pakai T. Karena apa? Ditanyainnya itu bukan complete conversion. Tapi ketika dia bilang mintanya diameternya masih segini. Jadi belum benar-benar terkonversi sempurna. Di sini juga kalian tuh bisa menghubungkan antara konversi sama diameter sih sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kalau konversi berapa, diameternya tinggal berapa, itu ada persamaannya. Tapi kali ini nggak aku bahas, karena ini aku akan fokus ke sini. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu persamaannya, kayak persamaan 16 toh berarti. Ya wes, tinggal masuk aja, kayak tadi. CAG ngitungnya sama kayak tadi toh.
tinggal dikonversi aja satuannya biar uniform. Terus habis itu ini buat memudahkan aja RC per R-nya masuk ke sini kan. Terus habis itu tinggal dihitung aja. Dapat gitu. Gampang toh, tinggal masuk rumus toh. Nah, terus habis itu pertanyaan yang B ini diminta laju difusi film gas saat kondisi di soal A. Nah, laju ini apa laju? Nah, laju kan berarti ingat ya, laju itu berarti per waktu. Nah, lajunya ini mau apa? Nah, kalau di sini sih pakainya kalau di Levenspiel pakainya lajunya tuh laju mol kayak gitu. Jadi dia pakai laju difusinya tuh dalam mol per waktu. Kalau misal kalian mau masa apa terserah sih, cuma kan males juga kayak konversi ke ini ke karena di sini diketahuinya pro-nya dalam mol ya. Jadi juga enakan langsung mol aja gitu. Nah, di sini untuk menghitung laju difusi, kita harus melakukan asumsi kuasi steady state. Nah, ini apa? Ya, tidak usah terlalu dalam. Ini intinya cuma memudahkan aja sebenarnya. Jadi ceritanya, lajunya ini, laju film gas, itu kita samakan kayak, sorry, ini laju difusi ya maksudku. Kurang. Laju difusi di film gas, itu sama dengan laju difusi di lapisan abu, sama dengan laju reaksi. Laju reaksi itu reaksi kimia ya, pada surface si intinya gitu. Nah, Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, ada yang bertanya-tanya lah. Katanya yang lapisan abu paling lambat. Kok sekarang kok bisa diasumsi sama dengan lajunya? Kayak gitu kan. Nah, itu jawabannya karena lapisan abu mengontrol. Jadi misal lapisan abu mengontrol, walaupun dia itu paling lambat, si lapisan abu, dia akan mengontrol sehingga yang lain itu jadi sama kayak dia. Gitu. Ibaratnya gini, misalnya, aduh aku nggak bawa pen ya. Misal ini kan, apa namanya, anggap aja intinya gitulah core-nya. Nah, ini ada S-nya, S layer. Terus habis ini kan di sini kan film gasnya atau paling luar. Misal ini ada sorry, ini ada film gasnya. Nah, misal dia ini di sini reaksi kimianya cukup cepat di sini sebenarnya. Tapi karena lajunya di sini lambat, kan lambat. Jadi dia malah kayak tidak ada yang direaksikan gitu loh. Semoga kalian paham ya. Dia kan harus perlu sesuatu yang dari sini kan ini kan dari film gas kan dia ke sini kan. Masuk, ini film gas, ini ke lapisan abu, terus dia baru bereaksi di sini, di surface-nya si ininya kan, si core-nya. Nah, ini kan dia jadi, walaupun di sini cepat, kan tadi kan dibilang ya, kalau soalnya, kalau misalnya reaksinya tuh sangat cepat, reaksi kimianya. Tapi kalau di sini perpindahannya lambat, ya dia sama aja nggak ada yang bereaksi. Terpaksa dia nunggu. Nah, karena dia nunggu, ibaratnya laju reaksinya itu kayak sama gitu. Sama dengan ini. Misalnya dia di sini tuh cepat sebenarnya. Laju film gasnya itu cepat. Sorry, maksudku difusinya di film gasnya itu cepat. Tapi kalau kalian ingat perpindahan massa itu driving force-nya adalah konsentrasi, ya kan? Kalau di perpindahan massa dulu. Dan misalnya di sini lambat di lapisan abu nih. Jadi kan masih kayak ibaratnya ngelumpuk gitu ya di sini karena dia pindah ke sini kan lama toh. Nah, misalnya di sini ngelumpuk, driving force-nya jadi kecil. Di sini konsentrasi gede, di sini konsentrasi gede. Nah, karena sama-sama besar konsentrasinya, laju difusi di film gasnya jadi lambat. Gitu. Ya. Semoga kalian mengerti. Nah, misalnya nggak ngerti, habis ini chat aku aja, nggak apa-apa. Soalnya waktu responsnya juga udah lamaan kayak. Nah, intinya kita pakai inilah, asumsi ini ya. Flux-nya. Ini bisa di persamaan 13. Untuk ini ya, untuk ash layer controlling. Nah, ini tinggal kalian ini aja sih, tinggal kalian turunin aja di integral-integral gitu pokoknya. Nah, ini ada parameter, ini tuh apa S eksterior, ini tuh S itu kayak luasan. Nah, eksterior ini ya ibaratnya ya surface-nya kayak gitu. Nah, ini sama kayak S-nya yang tadi di ini loh, di equation 4 yang awal banget tadi yang di awal dari buku Levenspiel ini. Nah, ini tinggal diintegralin aja mathematically ya.
Terus di sini kita bisa dapetin CAC. Nah, CAC, CAG ini apa sih? Apa bedanya? Nah, kalau kalian lihat di skemanya, bentar ya, aku ini bentar. Harusnya juga udah dijelasin ya. Tapi ya nggak apa-apa, guys. Ini, oh. Nah, ini loh. Kalau di diagramnya, CAG itu apa? CAG itu, ini diagramnya itu menunjukkan ininya juga ya. Apa namanya? R, waktu R-nya di mana ini. Nah, ini di sini kan CAG. Di gas film, apa kok gas film? Di bulk gasnya. Nah, kalau CAS berarti yang di sini. Konsentrasi di lapisan es. Kalau CAC ini di sini. Di apa? Di ujung core-nya, di luar core-nya. Gitu. Nah, kenapa kok CAC-nya 0? Di ini, di ash layer control, karena dia reaksinya sangat cepat. Tadi kalau diagram yang tak gambarin, karena reaksi kimianya dia sangat cepat, kayak terkonsumsi terus gitu loh. Ibaratnya kayak, nih tak supply, tapi aku maunya tuh reaksi kimiaku tuh sangat cepat, kayak gitu. Jadi ada yang nempel langsung set hilang, kayak gitu. Semoga kalian juga ngerti. Nah, jadi ini bisa diasumsikan CAC-nya tuh 0, kayak gitu. Ya wes tinggal dimasuk aja semuanya, pokoknya dapat Na-nya di sini segini lajunya. Di sini minus karena dia pengurangan. Jadi harusnya ini Na sama dengan minus DNA DT. Kan A-nya berkurang tuh over time. Mungkin ada yang mau ditanyain sampai sini? Oke. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain bisa ngechat aku aja. Anyway, habis ini aku mungkin nggak langsung share materinya karena ini tempatnya cukup berantakan. Jadi ini nanti aku harus masih ngekat yang bagian 253 ini karena ternyata belum masuk. Jadi itu masuk ke minggu depan. Jadi mungkin agak maleman ya nanti tak share-nya gitu. Thank you teman-teman. Thank you, C. Thank you, C. Oke. Thank you, C. KN sekarang ya.